Ini cara bikin full wave Jupiter Z. Jupiter Z lama, Jupiter Z Burhan, Vega Air New, ya kurang lebih sama dia. Tapi kalau Jupiter Burhan sama Vega Air New saya yakin sama. Kalau untuk Jupiter New saya kan belum coba soalnya. Jadi pertama kita buka bagian kiprok dulu. Kiprok itu kan ada kabelnya 4 nih. Punya Jupiter yang asli kan ada kabelnya 4. Dia ini yang punya Jupiter asli. Nah, kalau NMAX atau Tiger kan sama nih. NMAX sama Tiger itu sama kiproknya. Jalurnya juga sama, tapi kabelnya ada 5. Nah, yang dirubah atau yang ditambah itu hanya satu, ini yang tengah ini. Ini ke out kontak. Out kontaknya kalau saya ngambilnya dari switch rem belakang yang kabelnya warna coklat. Jadi warna coklat itu kalau untuk Yamaha motor ini dia hampir semua itu out kontak kabel plus. Nah, terus ini kan hitam, ini sebenarnya aslinya merah ini, cuman karena di sini putus nih saya ganti, dan adanya tersedianya warna hitam ya saya pasang. Tapi ini tetap merah ya, kita tetap asumsikan anggap ini merah. Jadi ini adalah merah dari aki. Dari kiprok yang lama kan dicabut, langsung masuk ke sini. Jadi ini aki, ini ada strumnya semua. Jadi ada strumnya ini, walaupun motornya mati nggak dikontak, ini ada strum. Pengisiannya kuning sama putih, ini bawah. Terus ini kabel dari aki, dan ini ground. Ini out kontak. Ya, simple. Terus ini bagian di sini ya. Sekarang bagian dari spool. Nah, dari spool kan ada 3 kabel. Putih, kuning strip merah, sama hitam. Hitam ini nggak dipakai. Tapi di proses yang ini saya nggak cabut. Jadi yang penting nggak disambung aja. Nggak disambung apa-apa, nggak diisi arus apa-apa ya. Pokoknya dikosongin. Saya zoom nih. Nah, ini yang dari sini kan tadinya sama, ini hitam di sini, kuning di tengah, putih di sini. Nah, kalau untuk spool motor ini kan dia udah enak ya kalau mau di DC-in. Jadi tinggal rubah di kabelnya aja. Jadi ini hitamnya ini jadi plus, jadi pengisian yang gedenya. Nah, kabel kuning di sini, kabel kuning yang dari spool itu saya cabut. Lalu saya lipat isolasi yang kuat, lalu dilipat, bunyiin di sini biar dia nggak ada arus keluar. Nah, ini kan aslinya ground. Ground itu ketika kabel kuning nggak dipakai, ground ini jadi pengisian. Saya nggak tahu detailnya seperti apa, cuman kan dari tutorial orang lain ini jadi pengisian. Nah, kalau saya jadinya yang hitam ini saya cabut, saya pindah ke tengah. Jadi untuk kabel bodi yang di atas ini nggak diotak-atik gitu. Jadi saya berusaha untuk kabel bodi aslinya supaya nggak diotak-atik, jadi biar seawet mungkin lah. Kalau ngerusak dari spool kan dia udah beda nih dari apa namanya, dari kabel bodi, dia udah pisah. Lah lampunya mati. Center. Nah, jadi dari sini tadi begitu ya, saya sampai lupa ngomong apa. Pokoknya begitu ya kesimpulannya. Hitam ini nggak dipakai, mau dicabut boleh, dibiarkan di sini juga nggak masalah. Jadi ground ini jadi pengisian ke kuning, putih tetap ke putih. Nah, larinya ke sini. Nih. Nih kuningnya ke sini. Ini dibolak-balik nggak apa-apa. Ini sama-sama pengisian. Cuman arusnya itu gedean yang kuning ini.
Kalau ini harusnya lebih kecil. Jadi cuma begitu aja ya teman-teman ya. Pada intinya kiproknya ini yang ditambah cuma out kontak. Oke. Nah, semoga bermanfaat ya. Ini videonya nggak usah lama-lama. Sebenarnya kemarin ada video detail, tapi lupa. Mikrofon mungkin nggak saya pencet, jadi suara saya nggak masuk. Nah, untuk lepas soketnya caranya begini nih. Lepas soket. Ini kan kalau saya pakai alat ini nih. Nih. Soket ini kan dia ada cantolannya di dalam sini. Nih di dalam sini tuh ada cantolannya nih. Jadi kalau mau nyabut itu di sokok begini, dicungkil sedikit, tak. Nah, itu udah jatuh. Nanti kalau mau masukin lagi di soket ini kan ada kaitannya yang tadi disokok ya. Nih. Nah, ini dicungkil dulu. Cet gitu. Supaya dia keluar lagi nih soketannya. Tuh kan. Tuh. Nih. Kayak gini nih. Nah, habis itu baru dimasukkan ke soket yang baru. Rumah soket namanya. Nih. Sampai dia bunyi cetik gitu ya. Kalau udah cetik dia udah tuh nggak bisa ditarik. Nah, ini kan soketnya gede. Itu juga secara cara kerjanya sama yang soket yang tadi saya buat contohin. Soket ini cara kerjanya sama, dia ada cantolannya tuh di sono. Jadi nanti pas nyabut ya sama, masukinnya juga begitu lagi, jadi supaya dia kuat. Soalnya kalau dia nggak nyangkut, begitu dicolokin kiprok ini dia ikut kedorong nih, lepas gitu. Jadi harus kencang ini, harus nggak boleh kendor ya, karena ini kalau nggak kencang panas nanti. Nah, kira-kira begitu ya. Ya pasti untuk yang udah tahu paham lah. Kalau ini video ini saya buat untuk yang ya masih pemula kayak saya, jadi kita saling-saling berbagi ilmu ya. Semoga bermanfaat. Ya udah gitu aja videonya, nanti kepanjangan ya. Terima kasih, semoga sehat selalu.